Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Riba yang akan mereview buku. Masih ingat tidak kemarin saya membahas tentang apa? Yaps, betul, kemarin saya membahas tentang kesempatan memang tidak datang dua kali. Oke, sekarang saya akan membahas tentang gagal hanya sebentar. Saat kita mengalami kegagalan, terkadang kita merasa langit seolah-olah akan roboh. Bumi seakan-akan akan terbelah dan kita terperosok pada dasarnya. Dada terasa sakit dan berat untuk bernapas. Pikiran terasanya sempit sekali. Tidak ada yang merasakan betapa besarnya masalah yang menimpa pada diri kita. Setelah kita bercerita kepada orang lain hanya mendengarkan cerita kita saja. Orang lain tidak memahami dan tidak mengerti apa yang terjadi pada permasalahan kita. Saat itu juga adalah masa yang sangat terberat untuk dilalui. Seperti kita terus berjalan di atas duri, menyelesaikan masalah, mengurangi rasa sakit pun tidak. Sebab terus berjalan dan mencari masalah jalan keluarnya adalah itu cara terbaik. Contohnya yaitu seperti siswa yang gagal pada ujian yang tidak berhasrat untuk bertemu dengan orang lain. Ia mengunci diri di dalam kamar. Sulit sekali untuk berinteraksi dengan orang, bahkan oleh keluarganya sekalipun. Ada juga contohnya yaitu orang tua yang merasa gagal dalam membangun keluarganya. Tiba-tiba malu bertemu dengan keluarga banyak yang tadinya dengan kelembutan hati. Nah, orang tua tersebut merasa gelisah dan enggan untuk bertemu dengan sanak keluarganya. Setelah kita mendengar contoh tersebut, begitu dahsyat akibat dari kegagalan. Setelah kita merasa terpuruk dan hancur sehancur-hancurnya dan tidak berarti lagi, kita yang sedang dilanda kegalauan tingkat tinggi, akibat kegagalan biasanya akan berandai-andai. Nah, seperti seandainya begini, tentu tidak akan gagal. Seandainya begitu, tentu kita akan berhasil. Tidak hanya sampai di situ saja, ada juga orang yang setelah berandai-andai membayangkan orang lain yang berhasil, menang, dan sukses. Kemudian, ia kembali berandai-andai dengan membayangkan seandainya kemenangan itu terjadi pada diri. Iri hati dan dengki merasuki dan mengotori hatinya. Jika kondisi itu yang terjadi pada kita, sebenarnya kita sedang dilanda kegagalan yang bertubi-tubi. Pertama, kegagalan kita pada urusan tertentu yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, kegagalan kita menjaga diri agar tetap dalam keadaan dan emosi yang stabil dan jiwa yang tenang. Yang ketiga, kegagalan kita menjaga hati dan hal-hal kotor seperti iri dengki kepada orang lain. Berandai-andai itu sungguh perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kegagalan hanya sementara dan sebentar. Kegagalan kita temui melihat hasil dari diri kita, baik berupa statistik angka atau bentuk lainnya. Kegagalan itu hanya sebentar saja. Yang membuatnya lama adalah jika kita salah dalam menyikapinya. Tapi jika kita benar dalam menyikapinya, bisa jadi segera setelah kita kegagalan yang kita alami itu, datanglah kesuksesan saat itu juga. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kita hanya perlu bangkit setelah mendapatkan kegagalan. Kegagalan sejatinya adalah suatu proses untuk kita belajar agar kita menghadapi kegagalan tidak menjadikan aib yang memalukan. Kegagalan justru membuktikan bahwa kita adalah manusia biasa. Sejatinya, tidak ada kata gagal jika kita terus melakukan hal-hal yang terbaik. Kegagalan itu adalah milik orang yang berpikir tidak pernah bertindak, dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berpikir. Gagal itu berat, tapi lebih berat jika kita gagal dalam menyikapi kegagalan itu sendiri. Kegagalan ini sebenarnya menyebabkan kesedihan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi dalam kegagalan ini dijadikan sebagai pelajaran yang penting bagi perjuangan Islam pada masa itu. Kekalahan tersebut mengajarkan tentang ketaatan terhadap pemimpin dan mengorbankan ego pribadi demi tujuan umat. Rasulullah SAW selalu menahan keinginan orang yang munafik untuk ikut berperang, sehingga tidak pernah terdengar lagi kaum muslimin yang mengalami kekalahan dalam suatu perang. Kita yakini bahwa kewajiban kita hanyalah berusaha, menyerahkan segenap potensi yang kita miliki untuk berbuat sebaik mungkin. Adapun hasilnya, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Yakinlah kepada Allah yang Maha memiliki skenario yang paling indah. Karena dengan meyakini akan membuatnya energi kita semakin besar untuk sabar dalam menghadapi apapun kenyataan yang terjadi dalam hidup ini. Kesuksesan itu tidak perlu ditunggu dan kegagalan tak perlu untuk dirindukan. Maksimalkan ikhtiar, perkuat tawakal, itulah sebaik-baik dirimu. Itu saja mungkin review buku yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.